Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Purnamawati, NPM 30618156040, mahasiswi dari STKIP PGRI Banjarmasin, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 06 semester 5, mata kuliah Bimbingan Konseling dengan dosen pengampu Ibu Hajah Maryam Agustina, MKes Psikolog. Di sini saya akan menceritakan tentang permasalahan seorang anak yang sebut saja namanya Melati. Saya sengaja menyamarkan nama si anak agar rahasia identitas si anak tetap terjaga. Jadi, si Melati ini memiliki kesulitan dalam bersosialisasi atau lebih tepatnya introvert. Introvert sendiri adalah salah satu jenis kepribadian seseorang yang lebih senang menyendiri. Biasanya orang-orang introvert ini tidak suka melibatkan diri secara sosial karena dapat membuat mereka lelah. Jadi di sini saya akan mempraktekkan bagaimana proses bimbingan konseling pada anak yang memiliki masalah sosialisasi atau introvert itu tadi. Nah, tahap yang pertama yaitu analisis atau pengumpulan data. Jadi Melati ini merupakan siswi kelas 6 di salah satu sekolah dasar yang ada di kampung saya. Dan berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan salah satu guru yang ada di sana, beliau membenarkan jika Melati itu adalah sosok anak yang pendiam dan lebih suka menyendiri saat berada di sekolah. Beliau juga mengatakan jika Melati itu lebih sering menghabiskan waktu istirahatnya dengan berdiam diri di dalam kelas ketimbang pergi bermain bersama teman-temannya ataupun pergi berbelanja di kantin. Teman-teman Melati juga mengatakan hal yang sama. Melati selalu menolak ajakan mereka jika misalkan mereka mengajak Melati untuk pergi bermain ataupun pergi berbelanja. Dan karena sifat introvertnya itu sendiri, Melati jadi sedikit dijauhi oleh teman-teman sekelasnya. Bahkan ketika misalkan ada kegiatan kerja kelompok, sangat jarang atau bahkan nyaris tidak ada yang mau mengajak Melati, sampai akhirnya guru yang mengajar yang turun tangan untuk memasukkan Melati di kelompok yang mana. Yang kedua, sintesis. Jadi Melati sendiri berjenis kelamin perempuan, usianya 12 tahun. Dia bersekolah di salah satu sekolah dasar yang ada di kampung saya. Dan saat ini dia sudah duduk di kelas 6. Selanjutnya yang ketiga, diagnosis atau identifikasi masalah. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapat atau hasil wawancara saya dengan Melati sendiri, Melati mengaku kepada saya kalau sifat introvertnya itu muncul lantaran dia kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Ibu dan ayahnya terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan mereka sehingga kurang memperhatikan dia. Jadi saat berada di rumah, Melati lebih sering menghabiskan waktunya sendirian. Selain itu, Melati juga mengaku kepada saya kalau dia itu tipe orang yang sedikit pemalu dan penakut. Jadi mungkin itu juga salah satu faktor kenapa Melati menjadi sosok yang introvert, yaitu yang cenderung menutup diri terhadap lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya tahapan yang keempat yaitu prognosis. Setelah mengetahui beberapa faktor dari hasil analisis dan diagnosis, saya pun memberikan pemahaman kepada Melati agar dia bisa lebih terbuka terhadap lingkungan sekitar, terutama lingkungan dia di sekolah. Selain itu, saya juga meminta Melati agar lebih banyak menghabiskan waktunya bersama kedua orang tuanya saat berada di rumah. Baik itu misalkan menonton TV bersama, bercanda, dan bercerita tentang mengenai apa saja yang dia lakukan di sekolah.
Saya juga meminta Melati agar menceritakan keluh kesah yang selama ini dia pendam sendirian kepada kedua orang tuanya. Dan tidak hanya kepada Melati, saya juga memberikan pemahaman kepada kedua orang tuanya. Saya mengatakan kepada kedua orang tua Melati agar mereka bisa lebih memperhatikan Melati dan jangan terlalu fokus pada pekerjaan mereka. Karena bagaimanapun, usia Melati saat ini adalah usia di mana anak-anak masih sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan juga dukungan dari orang tua mereka. Tahap yang selanjutnya yaitu treatment atau tahap konseling. Di sini saya mencoba mengajak Melati untuk pergi jalan-jalan sore. Dan biasanya kan di tempat saya itu kalau sore itu banyak anak-anak yang berkumpul untuk bermain bersama. Nah, jadi saya berinisiatif untuk mengajak Melati pergi bermain bersama mereka. Awalnya Melati memang menolak dan seperti malu-malu, tapi berkat bujukan dari saya dan anak-anak lainnya, akhirnya Melati pun mau untuk ikut bermain bersama mereka. Dan walaupun masih terlihat canggung, tapi secara perlahan Melati pun sudah mulai terbuka dengan lingkungan sekitar. Dan dari informasi yang saya dapat, Melati itu sangat suka menggambar. Bahkan dia beberapa kali menjuarai perlombaan menggambar yang diadakan di sekolahnya. Jadi setelah puas bermain, saya mengajak Melati untuk pergi ke rumah saya dan meminta dia untuk menggambar apa saja yang biasanya dia gambar. Dan di situ dia terlihat sangat senang dan excited. Dan pada saat proses menggambar itu, Melati terlihat sangat senang dan antusias. Dan saya mencoba untuk bertanya tentang apa saja hal-hal yang dia suka, dan ternyata jawaban Melati sangat di luar dari perkiraan saya, di mana dia dengan cerianya menceritakan hal-hal apa saja yang dia suka. Itu benar-benar di luar prediksi saya, karena yang saya tahu anak-anak introvert itu sangat tertutup, apalagi dengan orang-orang yang tidak terlalu dekat dengan mereka. Tapi Melati ini berbeda. Dia dengan cerianya dan antusiasnya menceritakan apa saja yang dia suka. Dan dari situ pun saya sadar kalau sebenarnya Melati ini bukan tipe anak yang introvert, tapi lebih seperti pemalu dan penakut untuk memulai sesuatu, misalkan seperti berinteraksi. Nah, yang terakhir, tahap tindakan lanjut. Di sini saya memotivasi Melati agar dia lebih terbuka lagi dan jangan malu misalkan mau ikut pergi bermain bersama teman ataupun hal-hal yang lainnya. Selain itu, saya juga meminta kepada kedua orang tua Melati agar lebih memperhatikan Melati dan banyak menghabiskan waktu bersama Melati saat di rumah. Dan saya juga meminta mereka untuk selalu memancing Melati agar Melati mau bercerita apa saja yang terjadi di sekolah dia. Dan saya juga meminta kedua orang tua Melati agar lebih mengembangkan lagi minat Melati, apalagi yang seperti saya katakan sebelumnya, Melati itu sangat suka menggambar. Nah, jadi saya menyarankan kepada kedua orang tua Melati agar lebih mendorong Melati untuk melakukan hal-hal yang dia suka dan memberi apresiasi kepada Melati. Dan dari hasil pengamatan saya beberapa hari terakhir ini, alhamdulillah Melati mengalami sedikit demi sedikit perubahan dalam diri dia, di mana sekarang dia sudah mulai terbuka dan mulai mau ikut pergi bermain bersama teman-temannya, baik itu saat di sekolah maupun saat di lingkungan sekitar.
Saya juga selalu rutin mengunjungi Melati setiap sore karena berhubung rumah saya dengan rumah Melati tidak terlalu jauh. Di situ saya selalu mengajak Melati untuk berkomunikasi dan melakukan hal-hal yang Melati sukai. Nah, sekian video dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.